Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini kami mendengar kesaksian betapa Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan bahwa Bu Wina Tuhan saat ini dia melihat betapa ketika Tuhan di pihaknya siapa yang menjadi lawan sekalipun bertahun-tahun mungkin dia mengalami serangan yang bertubi-tubi. Satu hal yang kami tahu bahwa hidup kami tetap aman di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya Bapak kami bangga punya Allah yang besar, kami bangga punya Allah yang tidak pernah dikalahkan oleh kuasa apapun. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Biarlah kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak, dengan keterbatasan hamba-Mu, Engkau sendiri yang berbicara. Urapi Tuhan bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya. Terima kasih buat kesaksian Ibu Wina yang begitu menguatkan kita semua ya. Ibu Wina pernah mengalami keadaan seperti saya. Bahkan saya mau kesaksian dikit yang sering kali saya utarakan. Suatu kali ya, saya kan sering juga dulu terima kuasa gelap, ada kain kafan orang mati ya. Terus ada suara-suara yang nangis di kamar saya kalau saya berdoa gitu ya. Karena benda yang dibawa wanita itu dibawa ke kamar saya. Makanya heran kok ada anak sepertinya waktu saya menyembah Tuhan itu nangis gini, gitu loh. Saya pikir anak saya, terus saya keluar, saya lihat kamar anak saya. Ternyata anak saya itu lagi tidur, saudara. Terus suaranya siapa ya? Kayak nangis gitu. Ternyata besok paginya ketemu ada benda-benda yang namanya bulu perindo, susu emas, taring harimau, sesajen beras, kain kafan orang mati yang kecil dengan tulisan Arab. Nah, dari situ saya belajar sesuatu. Ternyata waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita berdoa, itu yang namanya kuasa gelap. Misalnya Bu Wina tadi ya ditabur yang namanya tanah kuburan. Mungkin itu sudah diisi mantra. Tapi waktu kita menyembah, kita ini luar biasa loh. Ternyata waktu kita menyembah Tuhan, itu mantranya yang dikirim sama kuasa-kuasa gelap itu sudah tidak bisa bekerja, bahkan sampai nangis, saudara. Saya bingung, kok ada ya orang nangis tengah malam waktu saya berdoa. Ternyata waktu kita menyembah Tuhan, kuasa gelap itu merasa kepanasan, ya. Kuasa gelap itu merasa nggak nyaman lagi, bahkan mungkin dia sudah berteriak-teriak, panas, panas, gitu ya. Makanya kayak suara anak kecil tuh nangis, rasanya kesakitan. Nah, dari situ kita percaya, ya, bahwa hari-hari ini orang yang benar hidup dalam penyembahan, hidup di dalam satu kedekatan hubungan dengan Tuhan, nggak usah takut. Mau dikerjai habis. Bahkan tanya mama saya, suatu kali saya pergi ke Bali. Saya ini disetirin supir gitu ya. Supirnya itu cerita di depan saya sama mama saya gini, Bu, ibu ini luar biasa. Ah, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Ibu tahu ya, dukun yang saya dengar yang dipakai wanitanya yang merusak rumah tangganya ibu itu salah satunya sudah mati. Hah? Masa Pak? Iya. Lah, kita percaya bahwa kita sebagai anak Allah, kita ini punya kuasa. Makanya hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana berjuang melawan roh jahat di udara. Sebenarnya peperangan hari-hari ini, ya, kalau saudara baca, kita amati Efesus 6 ayat 12. Itu kata-katanya lihat ya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara.
di penghulu-penghulu. Nah, dari situ kita belajar sesuatu, saudara. Saudara percaya bahwa hari ini kita ini yang mengalami masalah-masalah yang berat, mau keuanganmu berat, mau rumah tanggamu bonyok, rumah tanggamu, keuanganmu yang hari ini babak belur, itu sekali lagi bukan perjuangan kita. Yang alami lahiriah masalah itu semuanya aman. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berperang. Belah laut, bangkitin Lazarus mati, sudah busuk, itu peperangannya Tuhan. Kita nggak punya area kapasitas seperti itu. Mungkin hari ini mengubah air tawar menjadi anggur yang manis sekejap seketika. Yang hari ini hidup di dalam lembah kekelaman, mungkin saudara sudah tidak punya kapasitas. Tapi saudara, Tuhan berkata, tidak usah takut dengan masalah lahiriah. Itu peperangan kapasitasku, kemampuanku untuk memulihkan. Itu bukan perjuanganmu. Tapi seberapa banyak kita hari-hari ini stres, depresi, sampai bunuh diri karena berusaha mempercepat memulihkan masalah yang itu bagiannya Tuhan. Tuhan sudah memberikan batasan. Perjuangan masalah itu bagianku, kapasitas kemampuanku, waktu dan caraku. Kalau belum waktunya Tuhan, pintu itu tidak akan ada yang bisa membuka. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, sekalipun bukti masalahmu itu mau berat, mau busuk, mau jalan laut, semuanya akan terbelah dan bangkit. Tangkap ya saudara. Nah, yang paling bahaya hari-hari ini, Tuhan itu ingatkan, perjuangan kita itu yang paling berbahaya. Masalah tidak bisa hari ini membawa hidupmu itu ke dalam maut. Sekalipun mungkin tidak selesai. Kalau hidup kita hari ini sudah mengenal keselamatan, ya selamat saudara. Jadi masalah itu bukan yang menentukan saudara kalau tidak selesai saudara masuk neraka. Justru masalah itu kendaraan alatnya Tuhan untuk saudara hari ini dibentuk supaya hidupmu bertemu dengan Kristus. Nah, yang paling berbahaya hari-hari ini, iblis itu yang nggak kelihatan. Perjuangan yang tidak kelihatan di alam roh itu yang berusaha, yang setiap kali iblis berjalan berkeliling mengaum-ngaum, dia berusaha untuk menelan saudara. Nah, ini yang perlu kita perangi karena iblis kan nggak kelihatan. Tapi saudara perlu tahu, dia selalu mengelilingi orang benar untuk ditelan, untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Makanya hari-hari ini jangan pernah bingung dengan masalah. Iblis berusaha saudara fokusnya diambil ke masalah supaya kekuatan untuk berperang melawan roh jahat di udara itu kekuatanmu sudah habis. Jujur, banyak orang capek. Capeknya kenapa? Karena kehabisan energi, pikiranmu sudah dihabiskan sepenuh waktu, sepenuh harimu hanya stres mikirin masalah. Sampai masalah itu mencuri waktumu untuk menyembah Tuhan, baca firman, waktumu untuk berdoa. Jadi iblis tahu enggak? Waktu masa sukar ini terjadi, ada banyak orang justru mulai menjauh dari hadirat Tuhan. Mereka mulai tidak berjaga-jaga lagi. Orang bilang gini, gimana bisa berdoa? Hutang ini loh Bu, hutang, toko sepi, pelakor kurang ajar, semua anak-anak berontak. Lah kita punya kekuatan dari mana? Sementara iblis di alam roh, dia sedang mengerahkan seluruh kekuatannya hari ini untuk menyerang saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini percayalah,
Kita sebagai anak Tuhan, yuk, yang paling bahaya bukan lahiriamu. Masalah keuangan rumah tangga, mau masalah anak-anak, masalah toko, masalah usaha, semua ini aman. Nggak akan melampaui kekuatanmu, nggak akan pernah ketika engkau bertahan bersama Tuhan, masalahmu ini jadi hancur. Masa depanmu ini masa depan yang suram. Enggak. Kita bertahan hari ini, tenang aja. Iblis boleh menghancurkan hidupmu di masa-masa yang lalu, tapi masa depan orang benar itu selalu sudah disediakan yang terbaik. Nah, perjuangan kita hari ini, yuk kita buka ayatnya. Hal yang simple hari ini adalah, percayalah, saudara perlu berjaga-jaga dengan yang tidak kelihatan. Tapi ini senyatanya yang sedang mengelilingi saudara untuk menelan. Ada banyak orang karena terlalu stres, sampai iblis tahu tidak orang yang stres hari-hari ini? Tahu. Dan ini sasaran yang paling gampang untuk dihancurkan. Kenapa? Karena iblis tahu engkau sudah mulai lemah. Kekuatanmu untuk berdoa ndak punya, kekuatan firman ndak punya, jadi itu gampang dihancurkan. Iman ndak punya, penundukan diri ndak punya, penguasaan diri ndak punya. Kenapa? Karena bawaannya emosi, bawaannya mau marah, bawaannya kepingin rasanya, ya Tuhan, sudahlah Tuhan, kalau masalah seperti ini ya sudahlah, aku lebih baik tipu-tipu sebentar lah Tuhan, daripada aku hidup susah. Toh Tuhan juga tidak jawab doa saya. Mungkin ada banyak orang yang ke paranormal untuk cari solusi yang instan supaya kita keluar dari masalah. Saudara perlu tahu, kalau kita mengambil jalan pintas dengan kompromi dosa, saudara keluar dari masalah itu cuma sesaat, tapi nanti saudara akan terjerat oleh masalah karena saudara harus bayar harga. Itu jauh lebih memusingkan hidupmu. Makanya alangkah jauh lebih baik, yuk hari ini kita lakukan ini aja. Percayalah, waktu kita punya pertahanan yang kuat, kita baca di Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 terlebih dahulu. Inilah yang perlu kita lakukan hari ini. Kalau kita ini berhasil untuk melawan roh-roh jahat yang ada di udara, iblis kabur, percayalah, kemenangan itu pasti menjadi milik kita. Kita ini jangan takut. Yuk kita baca, karena itu tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lah kita hari ini kalau hidupmu hanya stres, depresi, tidak punya penguasaan diri yang baik, dari mana saudara bisa tunduk sama Allah? Dari mana? Apakah iblis itu bisa menjauh dari hidupmu? Ya dia lihat. Misalnya, kalau Bu Wina tadi, ya, dia bersaksi. Ketika dia hidup dikerjai sama wanita tobat, dan hidupnya semakin punya ketakutan, dia hari itu juga ikut-ikutan ke paranormal seperti yang ditawarkan orang. Kira-kira Bu Wina bisa lihat hari ini nggak? Nggak bisa. Iblis makin senang. Kenapa? Karena makin dilempar fakta yang hari ini membuat Bu Wina ketakutan. Bu Wina responnya salah. Bu Wina tidak tunduk kepada Allah, malah melawan Allah, pergi ke paranormal, minta jampi-jampi untuk bisa menang dari pelakor. Makanya hari ini jangan main-main dengan kuasa gelap, saudara. Ya, hari ini kalau saudara berani main kuasa gelap, itu bayarnya tidak main-main. Saya sering kesaksian seorang ibu yang hari itu pergi ke kuasa gelap. Anaknya loh, 3 loh, cacat loh, saudara. 3 cacat, saudara, bayar harganya. Bahkan ada seorang bapak yang minta anak ke Gunung Kawi. Ternyata, saudara, bayar harganya dikasih 2 dari Gunung Kawi. Bayar harganya 4 plus bangkrut, saudara. Tapi hari ini yuk kita mau belajar. Maka ia akan lari, mendekatlah. Hari-hari ini jangan makin jauh dari Tuhan hanya karena engkau
stres. Ada banyak orang ketika stres dengan masalah, dengan hutang, malah menjauh dari Allah. Firman Tuhan mengajak kita mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat. Jadi kalau kita mau lihat kuasa Tuhan yang besar, jangan menjauh. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, siapa yang dekat? Iblis. Tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, firman itu loh berkata, nempel aja, Tuhan ya nempel loh sama saudara. Lah hari ini masalahmu berat, kalau nempel sama solusi masalah, masalah itu jadi ringan nggak? Pasti, karena Tuhan bukan sumber masalah, Tuhan itu solusi masalah. Lah kalau kita menjauh ya kita malah dapat masalah. Yang berikutnya lihat, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hai kamu yang mendua hati. 3 hal untuk melawan roh jahat yang ada di udara. Kita buka PowerPoint-nya. Yang pertama, kita perlu tunduk kepada Allah. Yang kedua, tidak ada cara lain. Kita perlu mendekat kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, iblis kabur. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah yang mendekat kepada kita. Lah kalau kita hari ini tahirkan tanganmu, hidup dalam pertobatan setiap hari, responmu benar, percayalah. Saya pernah dikasih gambaran pada awal proses. Saudara percaya, waktu saya menghadapi tantangan yang berat, Tuhan itu cuma bilang gini, kamu jangan kena tipu dayanya iblis. Iblis memang hari-hari ini ngerjai kamu habis dengan fakta yang buruk. Kenapa? Karena iblis sudah baca. Waktu kamu dengar sesuatu tentang suamimu, iblis itu lihat, responmu dibaca. Kamu selidiki Eli, waktu kamu dengar, kamu dapat sesuatu foto tentang suamimu lagi berdua sama wanita tobat. Coba selidiki, responmu apa? Iya Tuhan, langsung saya nggak bisa berdoa, hari itu saya nggak punya damai sejahtera, saya langsung nangis, sedih, depresi, saya nggak baca firman. Nah, kalau ini nggak segera kamu lawan, kamu tidak pernah lawan apa yang menjadi siasat iblis, maka kekuatanmu makin lama makin habis, Dak Eli. Iya, benar juga Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan saya gambaran, Tuhan bilang gini, Tuhan kasih gambaran, Tuhan bilang gini, ini ya Eli, hari ini garis finish itu ada di depanmu. Nah, kamu ada di sini, saudara lihat ya gambaran tangan saya. Tuhan bilang gini, masalahmu mau terjadi, engkau dilempar bukti buruk. Sekali lagi Tuhan berkata, jangan sampai engkau hari itu tidak bisa jaga hati, jaga perkataan, dan jaga pikiran. Itu tadi, hidup dalam pertobatan, hati-hati. Kalau kamu bisa responmu benar di alam roh, gambaran yang Tuhan kasih. Hari ini buktinya misalnya buruk ya, tapi engkau benar-benar bisa mentahirkan tanganmu dari dosa, engkau bisa jaga hati, jaga pikiran. Itu selangkah ditarik maju. Cakep ya saudara. Jadi kemenangan di alam roh, karena waktu saudara dipaksa berespon salah, saudara tetap responnya benar. Nah, di alam roh ini terjadi pergerakan. Besok ada lagi bukti buruk, maksa saudara marah, tapi saudara tidak marah, milih diam, milih untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang namanya kebiasaan mulut ngomel dikunci, yang kebiasaannya marah mulai hari itu sabar. Nah, di alam roh ditarik lagi saudara. Tangkap ya saudara, setiap kali saudara responnya benar, di alam roh Tuhan kasih gambaran saya, itu selangkah mendekati garis finish. Makanya 3 hal ini, tunduk sama Allah, mendekat kepada Allah, dan pertobatan itu semakin mempercepat langkahmu di alam roh. Karena tiap kali responmu benar, kemenangan terjadi di alam roh. Responmu benar, kemenangan terjadi. Nah, ini pergerakannya pasti, saudara.
ya. Paling enggak Tuhan bilang gini, engkau buktikan. Engkau akan lihat di dalam pergerakan roh perjalanan hidupmu melawan roh jahat di udara. Ada banyak pintu-pintu yang akan aku buka di tengah-tengah perjalanan. Saudara bisa bayangin ya, perjalanan itu nanti ada transit. Saudara lihat, di tengah perjalanan, tengah-tengah, Tuhan buka lagi pintu. Sekalipun garis finishnya ada di depan, tapi terus bergerak maju. Tiap bergerak maju itu ada banyak pintu-pintu berkat-berkat yang Tuhan akan berikan. Saudara tangkep ya, ini pergerakan di alam roh peperangan kita hari-hari ini. Makanya orang yang tunduk kepada Allah, pasti iblis kabur. Orang yang mendekat kepada Allah, pergerakan Tuhan itu makin dekat, intim. Saudara pasti akan makin peka, makin akan dapat sesuatu yang akan Tuhan berikan buat saudara. Dan waktu hidup dalam pertobatan, saudara di alam roh itu akan membuka banyak-banyak pintu, dan itu mempercepat saudara akan tiba di garis akhir. Tangkep ya saudara? Nah, 3 hal ini kita bahas satu persatu. Jadi hari ini jangan pusing dengan masalah. Kalau kita mau nikmati terobosannya Tuhan, berkatnya Tuhan, saudara kepingin lihat banyak-banyak pintu dalam perjalanan, mulai perhatikan yang ada di alam roh. Supaya iblis tidak terus melempar sesuatu yang membuat engkau lemah. Karena kalau engkau lemah, iblis itu berputar terus. Las dia itu kan jujur, iblis sama manusia itu jelas pinter manusia. Kenapa? Karena manusia disertai hikmatnya Allah. Iblis tidak punya. Tapi iblis itu konsisten. Dia tidak gampang menyerah. Karena dia di alam roh. Dia ngamati. Yang membuat saudara lemah di titik apa? Misalnya hari ini ibu-ibu ya tip. Kalau ibu-ibu lemah, misalnya ibu-ibu dikatai, kamu memang istri yang bodoh. Tiap kali iblis baca pergerakan, tiap kali strategi istri yang bodoh itu buat saudara frustasi, buat saudara down, maka akan diulang. Perkataan istri yang bodoh itu akan diulang sampai kekuatanmu habis. Sampai engkau sudah benar-benar frustasi gara-gara perkataan istri yang bodoh. Saya punya teman gara-gara suaminya pelit. Hari itu dia sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi karena iblis baca, tiap kali suami yang pelit ini berulah, tiap kali dia pelit, dia simpan kebencian, iblis ulang terus pelitnya. Percayalah, mulai hari ini strategi kita mengubah suami yang pelit. Ketika dia pelit, jangan dipikiri pelit. Wih, suamiku royalnya luar biasa. Jangan terus dipikiri pelit. Kalau dipikiri pelit, nanti itu akan diulang sampai engkau hancur. Tapi mulai hari ini ibu-ibu yang punya suami pelit, yang mulutnya kasar, mulai peperangan di alam roh. Supaya iblis yang kabur, Tuhan yang mendekat, dan Tuhan akan mengubah suamimu. Percayalah, kalau Tuhan yang mendekat, apa yang jadi doamu, dia pasti akan lakukan. Amin. Yang pertama, yuk kita lihat di Amsal 1 ayat 28 sampai 33. Hari ini kita belajar untuk peperangan supaya kita tidak jadi orang benar yang ada di bawah pengendalian iblis. Kalau hidupmu dikendalikan iblis terus, saudara tidak akan lihat banyak pintu, dan Tuhan tidak akan pernah mendekat untuk memberikan solusi yang terbaik, kemenangan yang terbaik. Amsal 1 ayat 28. Pada waktu itu, lihat ya, iblis ngerti firman. Makanya kita harus ngerti firman hari-hari ini. Pada waktu itu mereka akan berseru mencari aku. Tapi lihat ya, tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Lihat 30. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala
teguranku. 31. Maka mereka, lihat ya, akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang dengan rencana mereka. 32. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang yang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Hari ini yuk, orang yang tunduk kepada Allah itu pasti jaminannya terlindung daripada kedahsyatan malapetaka dan aman. Sekali lagi, iblis tahu kekuatannya, tapi kalau hidupmu tidak tunduk kepada Allah, berarti saudara mulai tunduk loh sama iblis. Makanya tanpa saudara sadari, kalau iblis lagi suruh saudara marah, jangan mau marah. Kalau iblis suruh hidupmu hari ini untuk kepahitan, saudara jangan mau tunduk sama iblis. Disuruh menfitnah, jangan mau ikut-ikutan. Hari ini tunduk kepada Allah. Kalau iblis ngerti, kalau engkau tunduk kepada Allah, sekalipun untuk belajar mengampuni, mengasihi orang yang menyakiti kita, kita hidupnya menderita, enggak apa-apa. Tapi Tuhan itu ingatkan, kamu nak aman, ada kata aman. Ia akan tinggal dengan aman. Siapa yang bilang orang tunduk sama Allah itu hidupnya kok rasanya keset? Tidak apa-apa. Kesetnya surga tetap aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Daripada hari ini saudara tunduk sama iblis, iblis itu tidak pernah punya rencana yang baik buat manusia. Iblis tahu waktunya sudah semakin singkat. Iblis tahu enggak bahwa dia enggak ada kesempatan loh masuk kerajaan surga. Tapi buat saudara dan saya, hari ini pintu surga sudah terbuka buat saudara. Pastikan kita hidup di akhir zaman. Jangan taruh kakimu di dua dunia. Dunia yang tunduk sama Allah sewaktu-waktu dan dunia yang tunduk kepada iblis sewaktu-waktu. Sekali kita tunduk kepada Allah, walaupun ikut Tuhan rasanya tidak adil, tidak apa-apa. Tapi jaminannya hidup aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Yang pertama, saya singkat, buka PowerPoint. Jangan hidup sembrono, itu tadi di dua kaki, supaya kita tidak makan buah yang pahit. Yang kedua, jangan hidup tidak berpengalaman supaya tidak dibunuh, yaitu kita hari ini jadi orang yang tidak mau dinasehati dan ditegur. Kalau kita ditegur oleh firman, hari ini pertobatan itu terjadi. Jujur, kita sebagai manusia kita bisa marah. Waktu saya hidup hari ini sebagai hamba Tuhan, saya ini banyak dikoreksi sama siapa yang berani tegur saya, jujur. Mungkin mama saya aja, mungkin kalau sudah saya capek, tidak ada yang berani tegur saya. Pembantu saya, lebih-lebih lagi. Nggak akan berani, walaupun dia lihat salah, saya salah. Saya orang yang nggak ada yang mau tegur. Siapa yang berani tegur saya kalau saya lagi ngalami kesalahan? Nggak ada. Mungkin orang sekitar saya juga yang hari ini misalnya pengerja saya, mungkin dia sungkan sama Bu Eli kok ditegur. Tapi jujur hari-hari ini saya tidak perlu ditegur oleh manusia. Saudara tahu hari-hari ini Tuhan itu luar biasa. Semakin saya banyak baca firman, yang mengoreksi hidup saya itu firman, saudara. Tiap kali saya misalnya habis marah, tiba-tiba Tuhan itu bisikan saya itu lembut, Eli, tidak layak loh hamba Tuhan itu bisa marah. Lah kamu kan harus panjang sabar, tapi ya Tuhan kadang-kadang itu capek, sudah capek mbak-mbak ini kadang-kadang buat pula Tuhan, sudah saya marahin, tidak boleh. Tetap
Kamu harus punya panjang sabar. Rohku itu apa yang tinggal dalam hatimu, Eli? Roh yang lemah lembut dan rendah hati. Nah ya sudah, kalau lemah lembut itu nggak usah marah, nggak usah ngomel. Kadang ya jujur, saya ini ngomel saudara sama mbak saya ada peristiwa. Saudara tahu, saya ini beli skincare yang mahal, ya. Skincare itu mahal, saudara. Memang skincare itu saya apa ya? Saya eman-eman. Istilahnya saya sayang karena harganya kan mahal. Tapi wong saya aja kalau pakai itu cuman saya tutulin tul lah mahal ya, saudara ya. Jadi waktu saya tutul itu sampai ngirit-ngirit, saudara. Kalau ada jembret di pinggirnya tempatnya aja saya korek-korek gini supaya yang mahal. Nah, suatu kali mbak saya itu simpen skincare saya. Hari itu sampai expired, saudara. Namanya saya ya, saya bilang, aduh mbak, saya marah. Ini enggak ya, skincare itu mahal, saya bilang gitu. Saya ini cuma ngomong seperti itu, tiba-tiba suara ini dengar langsung loh. Skincare mahal sama dosa lebih berat mana? Waduh, Tuhan iya benar. Skincare mahal sama kamu berbuat dosa, Eli. Keputusanmu yang mana? Skincare mahal atau kamu melanjutkan marah berbuat dosa? Itu lebih berarti mana? Ya saudara. Dari situ saya bilang, iya Tuhan, daripada marah berbuat dosa nyakiti hati Tuhan, lebih baik beli skincare lagi. Walaupun mahal, masa sih Tuhan itu kan sudah memberkati hidup saya. Anggap saudara, ini loh peperangan yang perlu detail. Waktu itu kalau saya tidak dengar suaranya Tuhan, saya cuma lihat nilai skincare-nya, saya abaikan suara Tuhan, saya mulai tunduk sama iblis. Iblis sudah taruh saya, nilainya berapa, itu pembantu perlu dimarahi gitu ya. Tapi hari itu saya cuman langsung saya bilang, Mbak, lain kali ya Mbak, jangan simpen skincare ini, dilihat yang baru-baru di situ, yang baru-baru jangan ditaruh di bawah. Saudara perlu tahu, hari ini kita perlu melakukan hal yang cermat. Karena kalau itu tidak dilatih, saudara akan terus terbiasa dengan emosimu yang meledak-meledak. Akibatnya hidupmu cuma dikuasai iblis. Dan iblis terus akan senang ada di sekitar saudara. Yang kedua, yaitu apa? Jangan bebal supaya tidak dibinasakan, tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Makanya ini yang perlu dilatih, supaya kita belajar untuk tunduk kepada Allah itu secara totalitas. Memang ini tidak mudah, ini sudah levelnya kita hari ini tidak main-main lagi dengan penundukan kepada Allah. Karena ini waktunya sudah semakin singkat loh saudara. Saudara tidak bisa dilatih setengah tunduk, setengah enggak. Nanti firman Tuhan berkata apa? Orang yang suam-suam kuku nanti akan dimuntah. Yang kedua, yuk belajar ya. Jadi hari ini untuk belajar tidak searah. Kalau iblis mulai buat saudara marah, saudara mulai balik arah. Saudara cepat balik arah. Jangan mau searah dengan iblis. Ini peperangan yang paling penting. Supaya kita semua lihat terobosannya Tuhan. Nah, yang kedua. Bagaimana mendekat kepada Allah? Hal yang simpel, yuk. Orang mendekat kepada Allah itu penting supaya bangun iman. Bangun percaya. Hari ini lihat Ibrani 10 ayat 32. Ini ayat yang membuat saya hari-hari ini belajar untuk mendekat kepada Allah. Lihat ya, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena bertahan dalam perjuangan yang berat. Hari ini saudara tahu, perjuangan saudara itu bukan lagi perjuangan kapan kaya, kapan nyaman, kapan hidupmu dipulihkan. Saudara tahu, perjuangan yang paling berat yaitu ketika saudara menjadi anak terang. Tidak gampang saudara. Makanya ketika kita mendekat kepada Allah, kita ini akan gampang bertahan. Itu dalam perjuangan yang berat untuk jadi orang benar. Tangkap ya saudara. Jadi fungsinya mendekat kepada Allah itu bukan hanya untuk kaya,
Banyak orang salah. Deket doa puasa deket. Doa sama Tuhan deket. Pentingnya cuman untuk jen. Kaya raya. Hidup diberkati. Tidak salah. Itu bonus. Kita mendekat kepada Allah itu bukan hanya untuk diberkati. Yang paling penting supaya kita ini berjuang hari ini bisa tetap bertahan jadi orang benar sampai akhir. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, maka suara iblis, suara dunia, suara orang ini akan semakin menguasai hidup saudara. Tangkap ya. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 35. Pentingnya mendekat pada Allah bukan hanya, jujur ada banyak orang kalau ngomong sama saya gini, saya ini harus minggu ke gereja. Kalau minggu ndak ke gereja ndak afdol, nanti saya ndak diberkati tokonya. Sering kali loh Bu Eli, kalau minggu itu absen gereja, nanti Senin itu sepi loh tokonya. Aneh Bu Eli. Tapi kalau minggu, walaupun datang ke gereja, Senin buka toko itu masih mending Bu Eli. Ada 2 pelanggan, 3 pelanggan, ada aja berkat. Nah ini salah saudara. Kalau pemikiran saudara mendekat kepada Allah supaya tokomu rame, saudara salah. Kita lihat Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Iblis tahu enggak? Kalau kita tetap percaya saja, walaupun toko sepi ya percaya, suami selingkuh sampai punya 2 anak ya percaya. Kira-kira membangun rasa percaya ini perlu intim enggak sama Tuhan? Jujur, saudara kalau enggak pernah berdoa, baca firman, mimpi saudara bisa percaya sama Tuhan. Yang ada saudara cuma lihat fakta stres, lihat fakta tepok jidat, lihat fakta minum obat penenang, lihat fakta minum sanak, minum esilgan seperti kesaksian yang barusan di Victory, sanak 8, stres. Nggak mati itu anugerah Bu, sanak 8 saudara. Bayangin, makanya hari ini mendekat yang kedua itu karena supaya kita ini bertahan untuk teguh percaya kepada Tuhan. Iblis tahu kata kuncinya. Waktu engkau percaya, upahmu ini besar. Lah ini firman, lah kita nggak ngerti firman. Kita merasa percaya kalau ada bukti, baru percaya. Nah dari mana upahnya besar? Jujur, orang benar semakin percaya, tidak melihat fakta, semakin besar upahmu. Sekali lagi, orang benar semakin tidak lihat fakta, tapi hidupnya setiap hari kalau bangun, Tuhan percaya. Besok ada bukti buruk lagi, Tuhan percaya. Saudara tahu, di alam roh terjadi pergerakan. Tuhan siapkan upah demi upah buat rasa percayamu. Tetap saudara. Hari ini makanya yuk kalau ngerti firman sudah enak saudara. Bener, makan hauje, makan di pinggir jalan hauje, tidur ngorok ya. Kemarin saya ditemani ke Bandung, mau ke Bandung pelayanan, saya tidur. Yang nemeni saya tidur bilang gini, Bu Eli, kamu belum ada 5 menit tidur sudah. Saya sampai ketawa. Nempel bantal, nggak ada 5 menit saya noleh sebentar sudah suaranya kok. Kenapa? Karena sudah hidup nggak usah ada beban. Yang penting ya Tuhan, walaupun hidup saya belum lihat teletapis ya saya percaya. Wong saya ya percaya tiap hari. Ya saya percaya hidup saya diberkati Tuhan dengan upah yang besar. Lah takut apa saudara? Coba pikir. Kalau hidupmu selalu, ini firman direnungkan loh. Kalau kita hari ini melepaskan kepercayaan sama Tuhan, ragu aja. Lah upah yang menanti saudara besar itu nanti hilang saudara. Makanya sudahlah tiap hari percaya aja. Nggak usah banyak mikir. Orang percaya itu nggak banyak mikir, nggak banyak lihat. Percaya titik, titik, titik.
Waktu percaya, upah terjadi di alam roh. Percaya, upah terjadi. Percaya, pergerakan makin cepat. Tadi itu, kalau tunduk kepada Allah, pergerakannya makin cepat ke arah garis finish. Banyak pintu yang akan dibuka. Lah, kalau mendekat kepada Allah, saudara bangun percaya, bangun kehidupan menjadi respon yang benar, saudara percaya upahmu besar. Nah, yang ketiga, Ibrani 10 ayat 36. Lihat ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Hari ini kita punya kekuatan untuk apa? Kalau masalahmu belum selesai, berarti kehendak Allah yang lagi saudara dan saya selesaikan. Nah, itu akan menikmati banyak janji Tuhan. Saudara tidak ada ruginya, makanya hari ini dekat, supaya saudara nikmati upah, nikmati janji, karena saudara dibangun rasa percayamu, dan saudara sedang menyelesaikan kehendak Bapa. Itu sebabnya kita ini cuma diproses jadi orang benar, menyelesaikan kehendak Bapa, bangun iman. Setelah ini lulus, maka saudara akan menikmati upahnya orang benar, menikmati upahmu, menikmati banyak janji di depan. Amin. Yang terakhir, yuk pertobatan. Setelah itu selesai, Fran siap-siap ya. Baca Efesus 4 ayat 22 sampai 25, baca. Yuk kita baca. Yaitu bahwa kamu ya berhubung, lihat ya, dengan kehidupan kamu yang dahulu, lihat ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi hari ini tidak ada orang Kristen yang kelihatannya shalom kudus, tapi sebenarnya kebenaran dan kekudusannya cuman imitasi, topeng rohani. Shalom, tetap kuat, tetap semangat. Tapi Tuhan bilang gini, munafik. Mungkin ya kepala saudara diginiin sama Tuhan. Kamu hidup itu loh, hidup shalom, bawa firman, hidupmu sendiri aja, kebenaran dan kekudusannya palsu. Di depan banyak orang sok benar, sok kudus, tapi senyatanya hidupmu jauh dari kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Buat apa? Semuanya cuman zero. Jangan jadi orang benar yang hari ini pakai topeng rohani. Iblis itu senang. Iblis bilang gini, ya bawa firman, jadi worship leader, menyembah. Ya saya banyak dengar, ada banyak beberapa orang yang saya tahu worship leader, kalau mimpin pujian sok kudus, pulang berzina saudara, pulang booking orang, cewek-cewek dibawa ke dugem dan sebagainya. Aduh, itu buat apa? Apa bisa narik hadirat Tuhan? Makanya hari ini yuk, kita ini nggak bisa loh hidup hari ini yang paling bahaya. Kalau hidupmu nggak ada pertobatan itu tadi, hati pikiran, jaga hati pikiran perbuatanmu. Hari ini kau nggak bisa berjaga-jaga, maka semuanya itu hanya nol. Buka PowerPoint-nya. Yang pertama, hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Jangan mikir masalah. Masalah itu pasti berlalu. Masalah itu cuman alat Tuhan buka topeng rohanimu sekarang. Yaitu dengan hidup menanggalkan manusia lama. Sudahlah baju lamamu ini yang ndak usah, ndak berkenan dicopot.
jadi pakai baju kekudusan kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Jaga pikiran, perkataan, jaga hati. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 3 hal ini, yuk percayalah. Orang yang hidup dalam pertobatan setiap hari, maka kita hari ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bu Eli, kalau dulu saya punya masa lalu jadi wanita simpanan gimana? It's okay. Dosamu merah seperti kermisi, ndak usah dilihat. Akan jadi putih seperti salju. Yang penting hari ini, kalau sudah diputihkan seperti salju, jangan dikotori lagi merah seperti kermisi lagi. Jaga yang putih ini. Dengan apa? Dengan pertobatan setiap hari. Saudara perlu tanggalkan semua sudah manusia lama. Walaupun saudara berkata, Bu Eli kadang-kadang masih jatuh, enggak apa-apa. Namanya daging, debu. Tuhan mengerti. Tapi hati yang hancur untuk hidup dalam pertobatan setiap hari itu Tuhan nilai. Kalau kita menanggalkan manusia lama, semua roh pikiranmu terus diperbaharui dengan firman. Saudara hari ini hidup dalam kebenaran kekudusan sesungguhnya. Percayalah. Apa yang hari ini engkau takutkan dalam hidupmu? Semuanya. Kalau kita sudah jadi orang benar, ya berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau engkau sudah jadi istri yang kudus, maka istri akan menguduskan suami. Gampang, saudara. Percayalah. Cara Tuhan itu luar biasa. Semua anak-anakmu juga ketika melihat perubahan hidupmu dalam pertobatan setiap hari. Anak-anak yang berontak itu akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin, saya sudah selesai. Malam ini yuk, siapa yang mau lihat banyak pintu terbuka? Siapa yang kepingin lihat Tuhan mendekat dan Tuhan ambil alih semua persoalan hidupmu? Siapa yang kepingin lihat banyak upahmu besar di depan? Siapa yang kepingin banyak melihat janji-janji Tuhan? Maka malam ini yuk 3 hal. Gampang ya? Nggak susah. Mulai tunduk kepada Allah. Latih mulai sekarang. Mendekat kepada Allah. Yang stres-stres, yang depresi, mulai cari Tuhan gila-gilaan. Jangan cari solusi masalah gila-gilaan. Nanti malah stres, nanti minum sanak lagi. Ya, kalau cari Tuhan, obat stres saya kasih tahu. Yang paling bagus, yang paling jitu menghilangi stres, yaitu dekat sama Allah. Makin cari Tuhan, stresmu hilang. Nanti tidurnya ngorok, makannya nikmat. Itu obat stres. Ya, malam ini tidak ada orang yang mau minum sanak lagi. Siapa yang punya beban, saya akan doakan malam ini. Saudara yang selama ini tergantung pada obat tidur. Yuk, mulai hari ini kita mau hidup. Ini semua yang membuat saudara tidak bisa tidur. Itu cuman intimidasi iblis di dalam pikiran saudara. Jauh lebih baik hari ini kita hidup sungguh-sungguh, yaitu mulai tunduk, mendekat, hidup dalam pertobatan setiap hari. Percayalah, hidupmu akan dipenuhi sukacita. Dan saudara akan menjalani hidup, akan melihat betapa kebaikan Tuhan akan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya bahwa malam ini kami mengerti belajar sesuatu yang membuat kami hari ini nggak mau fokus dengan solusi, cari solusi masalah, sampai kami hari ini stres depresi. Kami belajar bahwa hidup kami hari ini mau tunduk kepada Allah, supaya hidup kami aman dan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Bahkan kami mau terus untuk hidup mendekat kepada Allah. Ketika kami mendekat, kami tahu kata kunci bahwa upah dan janji Tuhan yang begitu banyak akan kami nikmati. Bahkan kami mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Sekalipun ada banyak tantangan, ketika kami bisa menang di alam roh, maka kemenangan di alam nyata itu akan segera terjadi. Kami akan melihat banyak pintu-pintu yang akan terbuka
Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang malam ini Tuhan punya ketergantungan dengan obat tidur. Selama ini Tuhan kami mau doa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya masalah tidak akan membuat kami panik lagi, karena kami tahu ini hanya siasat, ini hanya alat iblis untuk menghancurkan hidup kami. Mulai malam ini kami bebas dari obat tidur dengan anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan akan membawa kesembuhan untuk kami bebas. Kami mau malam ini, kami ngerti bahwa kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur setiap pergumulan kami malam ini itu bukan masalah lagi, karena kami tahu semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kami bersyukur kami keluar lebih dari pemenang ketika kami menang di alam roh, di mana iblis akan lari dalam hidup kami. Tuhan yang akan mendekat kepada kami, dan Tuhan itu pasti punya rancangan yang terbaik. Berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya yang sudah melayani tidak pernah sia-sia, dan setiap anak-anak-Mu malam ini mereka bisa tidur dengan nyenyak. Mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami percaya, kami juga memberkati Bu Wina. Kami tahu dia sudah memberikan satu kemenangan di mana hidupnya melihat kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Berkati suami, rumah tangga, anak-anaknya. Dan kalau sebentar kami mau berpisah dengan satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.